Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ingrida Ferenadaga dengan NIM 2502584, mahasiswa program studi keperawatan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit progeria yang meliputi 8 komponen, yaitu definisi, etiologi, klasifikasi, tanda gejala, patofisiologi, pemeriksaan penunjang, komplikasi, dan juga penata laksanaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari penyakit progeria. Jadi, penyakit progeria ini merupakan penyakit yang menyebabkan sindrom penuaan dini yang sangat langka pada anak. Namun, biasanya anak yang mengalami penyakit progeria ini tetap mengalami pertumbuhan pada sensor dan juga pertumbuhan kognitif sesuai dengan usianya. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai etiologi atau penyebab terjadinya penyakit progeria, yaitu mutasi sporadis gen LMNA atau lamin A dan lamin C. Nah, ketika terjadi mutasi pada gen tersebut, maka genetik kita akan otomatis rusak dan dapat merusak DNA kita. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi pada penyakit progeria. Dilihat pada layar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome atau HGPS. Nah, dikatakan bahwa HGPS ini merupakan penyakit klasik yang sering terjadi pada anak, di mana HGPS ini terlihat ketika bayi berusia 9-24 bulan. Namun, ketika bayi lahir, itu terlihat seperti orang normal. Nah, hal ini dapat terjadi akibat mutasi sporadis pada gen LMNA yang menghasilkan protein beracun bernama progrerin. Yang kedua adalah Wiedemann-Reuter-Strauss Syndrome atau WRS, di mana ini merupakan klasifikasi yang paling langka dan terjadi sangat awal, karena ini sering disebut sebagai neonatal progeroid syndrome, di mana gejalanya itu sudah terlihat sejak lahir atau kognitial, atau bahkan terdeteksi saat masih di dalam kandungan. Nah, penyebabnya itu karena terjadi mutasi pada gen POLR3A, yaitu pada kedua orang tuanya itu bersifat karir atau pembawa. Yang ketiga ada Werner Syndrome atau WS, yaitu progeria dewasa, yang terjadi kemunculannya itu ketika anak mengalami masa pubertas atau remaja. Nah, pertumbuhan pesat yang seharusnya terjadi pada masa pubertas itu ketika pasien mengalami progeria, nah maka pasien tersebut tidak mengalami masa pubertas seperti anak pada umumnya. Hal ini terjadi karena adanya mutasi pada gen WRN yang bertugas memperbaiki kerusakan DNA. Akibatnya DNA rusak lebih cepat dan tidak bisa diperbaiki. Berikutnya yaitu tanda dan gejala pada penderita penyakit progeria, dapat dilihat pada layar. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan yang terhambat, seperti berat badan dan tinggi badannya tidak sesuai pada usia umumnya atau usia seusianya. Kemudian yang kedua itu ciri wajah yang sangat khas. Pada orang yang mengalami penderita progeria ini memiliki wajah yang cenderung kecil dan juga hidung yang mancung. Yang ketiga yaitu alopecia, yaitu kehilangan rambut total. Yang keempat yaitu kulit tipis dan berkerut. Dan yang terakhir yaitu sendi kaku dan terjadi masalah tulang pada penderitanya. Selanjutnya adalah patofisiologi, di mana yang pertama yaitu terjadi mutasi gen LMNA, di mana secara normal gen LMNA ini bertugas menyandi protein lamin A. Nah, protein lamin A ini merupakan komponen struktural utama dari nukleor lamina, yaitu jejaring protein di bawah membran inti sel yang berfungsi seperti kerangka baja bagi nukleus. Tetapi, pada penderita progeria terjadi mutasi titik, biasanya C to T transition pada kodon 608 di ekson 11 gen LMNA. Tetapi ketika terjadi mutasi, mutasi tersebut tidak mengubah, namun menciptakan situs splicing abnormal yang terjadi pada gen tersebut. Kemudian yang kedua yaitu produksi protein abnormal progrerin. Nah, kan tadi saya sudah sebutkan mengenai splicing-nya. Nah, ketika terjadi splicing, sel menghasilkan versi protein lamin A yang cacat dan lebih pendek. Nah, hal tersebut menyebabkan terjadinya progrerin. Kemudian yang ketiga, setelah terjadinya produksi protein abnormal progrerin, terjadilah akumulasi progrerin di inti sel. Nah, mengapa terjadinya akumulasi progrerin di inti sel? Karena progrerin terus menumpuk di dalam membran. Nah, di dalam membran itu terjadi tekanan mekanis pada nukleus. Ketika terjadi tekanan mekanis, inti sel yang seharusnya dibulat sempurna menjadi berkerut, melekuk, dan juga terjadi timbulnya
benjolan-benjolan atau tonjolan-tonjolan abnormal yang disebut sebagai blebbing. Nah, blebbing ini membuat inti sel menjadi sangat rapuh terhadap tekanan fisik. Hal ini menjelaskan mengapa jaringan yang sering menerima tekanan mekanis seperti pembuluh darah atau juga tulang mengalami kerusakan paling parah. Yang keempat yaitu kerusakan membran inti dan juga DNA. Nah, ketidakstabilan struktur inti ini memicu efek domino. Nah, tekanan mekanis menyebabkan DNA sering patah. Progerin juga menghambat protein perabah kerusakan DNA untuk bekerja, sehingga kerusakan DNA menumpuk tanpa bisa diperbaiki. Nah, bagian DNA yang seharusnya dipadatkan atau diam itu tuh menjadi longgar. Ini mengacaukan regulasi gen sehingga sel menjadi bingung dalam menjalankan fungsinya. Yang kelima yaitu terjadi kematian sel yang cepat dan juga gangguan regenerasi. Nah, akibat tumpukan kerusakan DNA dan instabilitas inti, sel masuk ke dalam fase senescence atau berhenti membelah namun tetap hidup dan mengeluarkan zat peradangan. Atau bisa saja sel tersebut mengalami apoptosis atau kematian sel yang terprogram. Selanjutnya itu pemeriksaan penunjang. Pada pasien dengan penderita progeria dapat dilakukan pemeriksaan penunjang berupa yang pertama tes genetik LMNA dengan standar emas atau gold standar. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik meliputi pemantauan pertumbuhan tinggi badan. Kalau tidak tinggi badan bisa juga melalui berat badannya dan juga dapat dilihat melalui pemeriksaan fisik yaitu kulit pada penderita penyakit progeria. Yang ketiga yaitu melakukan evaluasi kardiovaskular atau EKG. Selanjutnya yaitu ada komplikasi yang dapat terjadi pada penderita penyakit progeria. Yang pertama dapat dilihat yaitu terjadi aterosklerosis progresif atau pengerasan pembuluh darah yang cepat. Kemudian yang kedua ada penyakit kardiovaskular atau serangan jantung ataupun gagal jantung. Yang ketiga penyakit cerebrovaskular atau stroke. Mengapa pada penderita penyakit progeria ini dapat mengalami komplikasi pada jantung? Karena tadi kan sudah saya katakan terdapat protein abnormal yaitu progerin, di mana progerin ini dapat menyumbat pembuluh darah. Nah, ketika pembuluh darah tersebut tersumbat, otomatis oksigen dan juga kepingan-kepingan darah merah tidak dapat tersalurkan dengan baik ke jantung ataupun ke seluruh tubuh sehingga dapat terjadi penyumbatan. Nah, hal tersebut menyebabkan adanya komplikasi pada bagian jantung. Yang terakhir yaitu penata laksanaan yang dapat digunakan pada pasien penderita penyakit progeria. Nah, untuk teman-teman ketahui saja, kalau penyakit progeria ini belum ada obat yang pasti untuk menyembuhkan, tetapi dapat dilakukan medikasi spesifik maupun terapi suportif. Nah, medikasi spesifik dan terapi suportif ini bertujuan untuk memperpanjang usia dan juga meningkatkan kualitas hidup dari pasien ini. Yang pertama yaitu ada medikasi spesifik. Nah, medikasi spesifik ini kita dapat menggunakan lonafarnib atau zokinivir, yaitu merupakan penghambat Verneuil transferase. Kemudian ada juga terapi suportif. Terapi suportif seperti aspirin dosis rendah untuk mencegah bekuan. Kemudian ada terapi fisik dan okupasi, itu tuh untuk mencegah terjadinya kakuan sendi. Kemudian ada pemberian nutrisi tinggi kalori. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga ilmu dan juga pemaparan yang dapat saya sampaikan ini berguna dan bermanfaat bagi teman-teman. Salam kesehatan dan jangan lupa menjaga kondisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.